bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas dasar apa? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, masuk kepentingan walaupun wartawan. memang saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang. Mungkin saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang. Mungkin. Halo, assalamualaikum Netter. Hari ini beredar berita bahwa Ibtu Rudiana dia merasa disudutkan. Sebetulnya beda kacamata ya dalam memandang permasalahan. Yang betul Ibtu Rudiana itu bukan disudutkan, tetapi Ibtu Rudiana itu tersudutkan. Kemunculan Ibtu Rudiana itu katanya karena motivasi dan keberanian dari pengacaranya, yaitu pengacara yang selalu bermawar dan juga Ibu Elsa. Nah, ada hal yang sebetulnya menggelitik para netizen. Sebodoh-bodohnya kan masyarakat tentang penanganan kasus-kasus hukum, tapi masyarakat ini logikanya masih berjalan, enggak tumpul-tumpul banget ya. Kalau Ibtu Rudiana mengatakan dia merasa diperlakukan dan disudutkan, terutama anak-anaknya, kok dia nggak ngebayangkan ya 8 orang, anak orang lain tidak bersalah dari usia remaja, umur mereka 16, ada yang 18, 8 tahun, masa remajanya dihabiskan, dipenjara, ditangkap, disiksa padahal tidak bersalah. Itu aja udah nggak logis. Dia kelihatan egois, mementingkan anaknya, tapi perlakuan dia kepada orang lain enggak. Nah, ini ada yang lucu ya. Untuk meyakinkan ini sebetulnya kemarin ada ya di konten saya kemarin sore itu, saya menampilkan konferensi pers antara dia, Hotman Paris sama Marlina. Kemudian ini ada yang terbaru lagi di konten saya yang terbaru, Ibtu Rudiana itu ingin meyakinkan semua masyarakat bahwa dia tidak berbohong. Dia mengatakan bersedia sumpah pocong. Dia mengatakan dia bersedia 7 keturunannya mati semua jika dia berbohong. Tetapi ketika ditantang kuburan anaknya digali kembali, dia berat. Alasannya anaknya tidak tenang. Coba cermati mana yang lebih berat dari jawaban dia. Mati 7 turunan atau dibongkar kembali kuburan anaknya untuk memperoleh keadilan. Karena kan nanti Polda dari Jawa Barat bisa menyelidiki mulai dari 0. Gak logis kan? Sumpah pocong itu berat. Sumpah mati 7 turunan itu berat. Terus digali, ditantang kuburan anaknya, digali, kok dia keberatan. Alasannya nanti anaknya jadi tidak tenang. Ini sebenarnya udah kayak blunder polemik di kalangan mereka, timnya Ibtu Rudiana. Awal-awal semua kan pada suzon begini nih, Hotman Paris itu dibayar berapa sih gitu ya, sehingga bisa menjadi mendampingi Ibtu Rudiana. Tapi di konferensi pers kemarin, Bang Hotman Paris itu banyak keceplosan sehingga ngalir aja. Ibtu Rudiana juga ngalir menjawab ini, ngalir menjawab itu. Sampai pada satu titik kesimpulan, ini polisi pintar banget cuci tangan. Kenapa? Dia menggiring opini publik nanti bahwa kalau ini sebuah rekayasa, misalnya ini bukan tindak pembunuhan, pelecehan seksual, tetapi ini karena laka lantas atau kecelakaan tunggal, seolah-olah yang menciptakan skenario bahwa ini adalah proses pembunuhan, kemudian pelecehan dan sebagainya, itu Aep, biangnya beserta Dede. Padahal Dede udah mau mencabut BAP-nya, dia mengatakan kesaksian dia palsu karena diarahkan oleh Aep. Ya guys, itulah isi hati seorang warganet yang mewakili hati banyak ibu di Indonesia ini. Beliau mengatakan bahwa kenapa Ibtu Rudiana ini terkesan egois. Beliau hanya mementingkan perasaan anaknya. Sementara itu ada 8 anak yang dulu masa remajanya juga direnggut di penjara. Di sini juga terlihat ya bahwa Ibtu Rudiana ini ingin cuci tangan. Jika seandainya nanti terbukti bahwasanya ini adalah sebuah skenario yang dibuat, maka nanti beliau akan mengarahkan bahwa skenario ini adalah skenario yang dibuat oleh AF. Otomatis
Beliau akan mengatakan bahwa penangkapan ataupun penjatuhan hukuman terhadap 7 terpidana ini adalah rekayasa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh AF. Namun hal lain yang membuat warganet ini banyak curiga adalah ketika ditanyakan kepada Ibtu Rudiana ini tentang keterangannya, apakah itu keterangan yang sebenar-benarnya ataukah dia berbohong. Beliau berani bersumpah, berani sumpah pocong dan juga siap mati 7 keturunan. Sementara itu ketika diminta untuk membongkar makam dari Eki, beliau agak keberatan. Padahal ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana ini benar adanya. Nah terus coba ya, logika nih, Aep tuh hanya pekerja bengkel, cuci mobil. Apa sepinter itu dia bisa membuat skenario yang mengarahkan kepada polisi juga penyidik? Pakai logika ya. Siapa yang di sini secara jabatan lebih tinggi? Emang bisa rakyat biasa, apalagi dia kan pekerja bengkel, cuci mobil juga bukan punya dia, bisa mengarahkan, membuat suatu rekayasa seolah-olah karena Aep ingin balas dendam, pernah digerebek oleh masyarakat membawa perempuan ya berhari-hari di bengkel itu, terus dia yang pokoknya intinya Aep aja. Ditanya apakah Pak Ibtu Rudiana mengenal Peggy Setiawan yang ditangkap kemarin bebas? Katanya tidak kenal. Dari mana dia mengenal nama-nama DPO? Katanya dari saksi. Ya saksinya tuh Aep. Yakin deh, kalau memang ada sabun cuci tangan terbaik ya, pasti dibeli nih oleh Ibtu Rudiana. Jadi dia berani muncul ke publik, tetapi dia tetap belum gentle menceritakan apa yang dia ketahui pada malam itu. Mungkin apalagi kalau ditanya tentang CCTV, bagaimana isi BlackBerry kedua tersangka, itu sangat berat. Kalau melihat dari konferensi pers kemarin itu, saya salut juga sih sama Hotman Paris ya. Dia menggiring pertanyaannya itu gini loh. Kalau, maaf ya, saya bukan sok-sokan sebagai orang sekolah ya. Kalau dalam dunia riset, itu ada namanya pertanyaan terstruktur. Jadi kalau Bang Hotman ngejawab A, dijawab A, tapi masih butuh data, Bang Hotman bertanya A1, dijawab A1, dia keluarin lagi A2, dijawab A2, sehingga kok Ibtu Rudiana itu terus mengeluarkan hal-hal yang justru itu dia membuat dia tersudut, bukan dia disudutkan. Padahal dari kemarin-kemarin sudah rame ya. Masyarakat itu sudah ramai memberikan tantangan bagaimana kalau makam almarhum Eki ini dibongkar kembali, terus Polda nanti meminta para penyidik itu menyelidik ulang dari nol gitu ya, dari nol. Justru ini lebih clear ya, karena pada saat 2016 itu kalau lihat bagaimana kronologi persidangan 2016 kan hal-hal yang secara prosedural itu banyak yang dilanggar ya oleh polisi juga oleh penyidik. Bahkan di kesaksian kemarin di PK-nya Saka Tatal itu sekarang muncul nih orang baru ya. Muncul orang baru. Renaldi itu bukan Revaldi. Karena DPO namanya Revaldi, kenapa yang ditangkap Renaldi? Nah, Renaldi itu sudah mulai mengingat nih, selama dia di dalam penjara ada penyidik yang menyiksa dia, sampai dia jalan yang ngesot, ditembak kakinya 3 kali, tapi ada yang nolong. Nah, dia sudah menyebut nama nih, ya, namanya Aris Papua, satu lagi namanya Gugun. Hebatnya, tidak terlalu lama dari nama itu muncul, hari ini sudah beredar seperti apa kedua foto penyidik yang menyiksa para tersangka itu. Tersangka padahal dia tidak melakukan kejahatan gitu ya intinya. Nah, sekarang jadi masyarakat netizen punya tugas baru nih, rame-rame, dan hebatnya tiba-tiba muncul nih video di tahun 2017. Ini emang bestian banget nih, Ibtu Rudiana sama Aris Papua sama Gugun. Lihat mereka lagi pakai sepatu polisi yang mode jenggol gitu. Tiba-tiba Gugun berkata akan berburu. Di situ posisi happy.
Kalau Ibtu Rudiana selalu menggembar-gembor, saya akan mencari keadilan siapa yang membunuh anak saya. Kenapa ekspresi wajah dia kok happy-happy aja ya? Kemarin-kemarin malah menghilang. Sekarang pun kalau lihat ekspresi dia ketika memberikan klarifikasi, termasuk saat dia menangis di kuburan, masyarakat itu tidak memberikan empati. Malah ada yang menertawakan, malah ada yang menganalisa cocok logi ya dari ekspresi wajah dan sebagainya. Karena apa? Karena ini masyarakat terlalu lama dibohongi untuk penanganan suatu kasus hukum di kasus Vina dan Eki. Khususnya di Jawa Barat, ini sering banget. Kalau mau berpikir cukup satu, kenapa Rudiana keberatan makam anaknya dibongkar kembali? Ya guys, betul sekali kalau memang Ibtu Rudiana ini tidak merasa bersalah dan yang dimakamkan itu adalah Eki anaknya, kenapa dia enggan untuk dibongkar makamnya kembali? Hal tersebut juga untuk kepentingan penyidikan agar bisa mendalami kasus ini dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga guys, menurut ibu ini sebenarnya Ibtu Rudiana itu tidak disudutkan, namun dia tersudutkan karena ulah dia sendiri. Jadi banyak netizen yang curiga dan berspekulasi bahwasanya Ibtu Rudiana itu adalah otak dari kejadian kasus Vina Cirebon ini guys. Guys, itulah beberapa informasi terkait kasus Vina Cirebon dan juga Ibtu Rudiana yang dicurigai oleh netizen terlibat dalam kasus ini, dan netizen menunggu agar Ibtu Rudiana itu mengizinkan pembongkaran makam Eki. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.